Halo teman-teman semuanya, topik hari ini kita membahas tentang strategi pengembangan manajemen dan kepemimpinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sekolah Islam Terpadu Al-Fat. Saya di sini sudah bersama Ketua Yayasan Sekolah Islam Terpadu Al-Fat Cibinong, yaitu Pak Insinyur Nur Hikmawan Abdi, MT. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Di sini kan Pak Nur menjadi pemimpin di yayasan ini. Boleh diceritakan awal mula berdirinya Al-Fat ini bagaimana Pak? Terima kasih Saudara Yajid. Kami akan jelaskan mengenai yayasan Sekolah Islam Terpadu Al-Fat. Sekolah Islam Terpadu Al-Fat ini berdiri di tahun 2023 dan alhamdulillah yayasan ini menaungi lembaga seperti TK, SD, dan SMP. Yayasan Al-Fat ini merupakan badan hukum yang mengelola TK SD ini dibutuhkan seorang pemimpin untuk memanage lembaga yang ada di Al-Fat. Jadi pemimpin ini adalah suatu proses mengajak orang lain untuk melakukan kegiatan di lembaga. Ya, lembaga ini ada TK-nya, ada SD-nya, ada Al-Fatnya untuk tujuan tertentu. Tentunya untuk mencapai tujuan tertentu itu perlu adanya kekuasaan, kewenangan, sifat dan karakteristik dari pemimpin dengan tujuan agar lembaga ini menghasilkan produktivitas dan moralitas lembaga dengan baik. Ya. Jadi kekuasaan inilah adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengajak orang lain. Tentunya kekuasaan ini perlu legitimasi. Ya. Legitimasi dari yayasan yang sudah mempunyai izin dari Kemenhukam, sehingga dengan kekuasaan inilah dia bisa memimpin. Dan juga di samping kekuasaan dia harus mempunyai kewenangan. Kewenangan itu adalah hak dari hak personal untuk mengajak orang lain melakukan kegiatan. Jadi harus mempunyai kewenangan. Samping itu, seorang pemimpin pun harus mempunyai ciri dan karakteristik. Ini adalah sifat personal yang menyebabkan mempengaruhi orang lain untuk melakukan aktivitas. Jadi dengan lembaga yang terdiri dari 3 unit itu perlu seorang pemimpin yang baik, yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan serta sifat dan karakteristik pemimpin yang diakui oleh badan hukum, yaitu oleh Yayasan Al-Fat. Berarti tadi berdiri tahun berapa? Berdirinya di tahun 2003. Kita mulai dari TK Islam Terpadu Al-Fat. Kemudian 1 tahun lagi kita baru berdiri SD Ita Al-Fat. Dan SMP-nya baru berdiri di tahun 2013. Oke, 2013. Nah, jadi kan kita ngomongin kepemimpinan. Menurut Bapak apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan dalam mengelola Yayasan Sekolah Islam Terpadu Al-Fat itu? Nah, kepemimpinan yang tadi kita katakan bahwa kepemimpinan itu adalah kemampuan seseorang untuk mengajak orang lain melakukan aktivitas. Dalam hal ini kegiatan lembaga. Lembaganya perlu di manage yang terdiri dari TK, SD, dan SMP untuk mencapai tujuan tertentu. Tentunya tujuan ini mempunyai visi dan misi dari sekolah. Visi dari sekolah Al-Fat ini adalah mencerdaskan, mewujudkan
generasi yang cerdas dan berakhlak mulia. Ya. Itu visi dari kita. Visinya, oke. Berarti jadi seorang pemimpin ini kan pasti punya tersendiri untuk berkomunikasi ya Pak ya, dengan lembaga-lembaganya atau struktur-struktur organisasi di sekolah. Bagaimana cara berkomunikasi seorang pemimpin menurut Bapak? Berkomunikasi seorang pemimpin dengan staf, dengan pegawai, itu kita melalui beberapa cara. Cara pertama, kita bisa dengan rapat. Kita rapat itu kita agendakan kegiatannya apa yang kita akan bahas. Di dalam rapat itu kita evaluasi kegiatan yang lalu. Apabila ada kekurangan kita perbaiki dan tidak kita akan ulangi lagi. Kemudian kita membuat rencana yang akan datang. Dari evaluasi itu kita buat rencana. Di samping kita rapat juga kita dengan staf suka ada pertemuan misalnya halal bihalal gitu, buka puasa bersama, kemudian ada kegiatan-kegiatan sekolah yang perlu kita persiapkan. Kemudian ada acara keagamaan seperti Isra Mi'raj, Isra Maulid. Disitulah kita ketemu dengan staf kita. Oke, kita kan masih berbicara pemimpin nih Pak ya. Bagaimana sih seorang pemimpin itu biar bisa diterima di berbagai kalangan tuh Pak? Pemimpin biar bisa diterima oleh kalangan, tentunya pemimpin ini harus tenang, harus membuat situasi itu sejuk, damai. Membuat situasi yang kondusif. Jadi sesibuk apapun masalahnya, seorang pemimpin itu harus bisa mencarikan solusi dengan baik, dengan tenang, dengan membuat situasi rapat itu menjadi kondusif, meskipun memang kadang-kadang agak sedikit ada suasana yang panas, ada yang tidak sesuai dengan kita. Tentu kita sebagai pemimpin itu harus tenang menghadapinya. Jadi kalau di sekolah swasta itu kan ada yayasan ya Pak ya? Ada kepala sekolah, ada guru dan lain-lainnya. Yang punya tanggung jawab untuk mencari siswa sebenarnya itu siapa sih Pak? Di sini kita ada bagian marketing. Jadi marketing itu tugasnya adalah untuk merekrut siswa baru. Di kita dalam marketing ini kita dengan cara internal kita siapkan dulu, misalnya berupa brosur, kita siapkan dulu template untuk di medsos, kemudian nanti ada petugasnya secara eksternal yang jalan. Setelah kita siapkan, kita adakan visitasi atau kunjungan ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan program-program atau produk yang berada di sekolah Islam terpadu Alphard ini. Nah, setelah itu, setelah melakukan visitasi, kita juga ada suatu metode lagi, yaitu dengan mengundang sekolah-sekolah untuk memperkenalkan produk kita itu melalui lomba. Melalui lomba-lomba kita undang atau melalui tryout kita adakan di sekolah Alphard, sehingga masyarakat di sekitarnya dan umumnya bisa mengenal Alphard lebih mendalam lagi mengenai produknya. Ini kan kita kan lagi ngomongin sekolah Pak ya. Jadi saya tuh kadang berpikir sebenarnya tuh alumni itu bisa jadi salah satu pemasaran afiliasi atau rekanan untuk memaksimalkan proses marketing di sekolah ini. Menurut Bapak bisa nggak sih memaksimalkan alumni untuk mendapatkan calon siswa atau siswi di sekolah? Alumni ini memang kita butuhkan. Salah satu misi kita untuk mencapai visi itu kita mempunyai misi. Misinya itu dengan membentuk komunitas belajar. Nah, komunitas belajar ini ada dari alumni, ada yang masih aktif. Kalau di SMP kita maupun SD ada bagian kesiswaan. Bagian kesiswaan itulah yang mengelola para alumni maupun yang masih aktif untuk tetap menjalin silaturahmi. Makanya kita di sekolah ini terbuka untuk para alumni untuk datang ke sekolah Alphard meskipun sudah tidak di Alphard. Terakhir kali ini ya Pak ya, untuk menutup podcast kita hari ini,
Ada kata-kata nggak Pak tentang kepemimpinan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lembaga pendidikan? Apa saja tuh Pak? Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tentunya kita harus melibatkan semua stakeholder yang berada di Alphard, baik orang tua, siswa, karyawan, untuk sama-sama memajukan Alphard agar Alphard ini tetap eksis. Untuk menjaga kualitas tentu ada tahapan-tahapan yang perlu dilaksanakan. Yang pertama adalah tahapan readiness. Readiness itu artinya persiapan. Persiapan, kita harus mempersiapkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini. Kemudian dari prasarana kita siapkan tenaga kerja. Tentu tenaga kerja yang kita butuhkan adalah tenaga kerja yang profesional, yang kreatif. Nah, kemudian setelah persiapan itu kita mengadakan planning. Planning kita adakan rencana. Ketika kita sudah mengetahui jumlah siswa, sarana sudah siapkan, berapa guru yang harus kita rekrut. Misalnya kalau memang gurunya masih cukup, kita maksimalkan dengan kita adakan seminar, kita adakan training sesuai dengan bidangnya masing-masing. Contohnya untuk bahasa Inggris, guru bahasa Inggris ini kita pertama kali kita rekrut dia harus aktif berbahasa Inggris. Namun untuk meningkatkan mutu dan pendidikan, kita perlu ada kerjasama dengan lembaga yang qualified. Makanya untuk itu sekolah Alphard ini untuk bahasa Inggrisnya telah kerjasama dengan Cambridge Assessment. Jadi dengan Cambridge Assessment ini diharapkan di samping sekolah yang memiliki kualitas juga siswi ini diharapkan bisa conversation vocabulary grammarnya dengan baik. Itu salah satu contoh di bahasa Inggris. Yang kedua juga karena ini sekolah Islam, kita gak cukup memperhatikan mengenai sekolah agama, ya kan, pendidikan agama khususnya. Nah, yang dasar sekali adalah membaca Al-Quran. Nah, tentu untuk membaca Al-Quran ini agar siswa mudah dan menyenangkan, kita harus mempunyai metode. Salah satu metode yang kita pakai adalah metode tilawati. Tentunya metode ini kita bekerja sama lagi dengan lembaga yang khusus, yang spesial mengelola metode tilawati. Kemudian guru-guru kita di situ dilatih metode tilawati dari level 1, level 2. Nah, guru-guru yang baru bagaimana? Kalau seandainya memang perlu lokal baru untuk guru baru, kita tes mereka, kita rekrut mereka, terutama untuk guru minimal harus S1, dan untuk bahasa Inggris dia harus aktif, dan untuk baca Quran dia juga harus harus sudah syahadah. Kalau memang belum syahadah, itu biasanya nanti dilatih oleh guru-guru yang senior. Setelah kita mengadakan planning, jumlahnya kita sudah tahu, kita mengadakan implementasi. Implementasi itu artinya pelaksanaan. Nah, dari pelaksanaan inilah tadi kita sudah mengadakan pelatihan-pelatihan, kemudian muridnya sudah ada, kemudian kelasnya sudah ada, gurunya sudah ada. Nah, kita aplikasikan, kita implementasikan metode yang tadi seperti Cambridge, kemudian seperti tilawati, itu kita implementasikan. Kemudian yang terakhir yang perlu kita jaga setelah kita sudah mengadakan planning, readiness tadi pertama, readiness, planning, implementasi, yang terakhir adalah maintenance. Maintenance ini perlu sekali, maintenance ini ada perawatan, perlu kita jaga. Jadi kita guru-guru yang sudah syahadah, guru-guru yang aktif, yang sudah mempunyai sertifikat Cambridge, ini perlu kita pelihara dengan cara mereka kita angkat menjadi pegawai tetap. Jadi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya kita harus mempunyai guru yang qualified, guru yang profesional, sehingga itu perlu kita jaga, kita angkat menjadi pegawai tetap. Insya Allah dengan seperti itu
gurunya mengajarnya lebih semangat lagi. Kayak begitu. Jadi harapan kedepannya Alphard ini kedepannya lebih maju lagi dan lebih berkualitas lagi, baik dari segi prasarana dan prasarana, baik dari segi pengajaran dan lain-lainnya. Terima kasih Pak Insinyur Nur Hikmawan Abdi MT yang sudah datang di podcast hari ini. Nanti jadi teman-teman kalau misalnya mau jadi pemimpin bisa lah. Terima kasih Yajid, semoga Yajid sukses ke depannya. Halo teman-teman semuanya, topik hari ini kita membahas tentang strategi pengembangan manajemen dan kepemimpinan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sekolah Islam Terpadu Alphard. Sebelumnya kita mengobrol dengan Ketua Yayasan Sekolah Islam Terpadu Alphard. Nah sekarang kita mengobrol dengan HRD Tenaga Kerja Sekolah Islam Terpadu Alphard, yaitu dengan Bapak Yudi Rahman STMM. Selamat pagi Pak Yudi. Pagi. Di sini kan Pak Yudi menjadi HRD Alphard ya. Bisa diceritakan sedikit kira-kira pendampingnya di bidang apa saja yang diberikan Bapak Yudi ke tenaga kerja Sekolah Islam Terpadu Alphard ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Pak Yudi Rahman, HRD di Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Umat Alphard atau di sini SDM Alphard. Alhamdulillah pada pagi hari ini podcast dari Pak Yajid Ya. untuk membahas terkait sumber daya manusia atau yang memang pekerjaan sehari-hari saya di sini. Alhamdulillah sampai saat ini untuk HRD itu progresnya memang berbeda-beda dari unit TK, SD dan SMP, karena memang dari setiap guru ini punya progres yang berbeda-beda terkait dengan apa yang mereka ajarkan ke anak-anak dan kegiatan apa yang kita lakukan juga kurang lebihnya mereka terprogram atau terperinci secara jelas. Iya. Gitu sih, Mas. Gitu ya. Jadi menurut Bapak kompetensi utama di SDM itu apa saja Pak? Kompetensi utama mereka itu biasanya kita per jurusan masing-masing berhubung karena memang sistem pendidikan saat ini sudah kurikulum merdeka atau sekolah penggerak. Alhamdulillah pada sekolah kita di sini sudah sekolah penggerak dengan menggunakan kurikulum merdeka, dan kurikulum merdeka ini lebih jelasnya memang per guru dibagi atau per jurusan masing-masing. Jadi enggak terfokus guru kelas atau punya mungkin dulu PGSD, tapi sekarang memang per mapel cenderung. Nah, kompetensi apa aja yang kita kembangkan di sini? Kita mengembangkan di sini dari unit kita masing-masing. Biasanya memang dari kedinasan atau dari yayasan melalui banyak pelatihan yang ada di sini. Oke. Kalau boleh tahu pelatihan apa saja tuh Pak? Pelatihan apa aja yang kita lakukan di sini? Biasanya kalau dari dinas itu kita mengikuti program-program seperti webinar yang diadakan dari dinas, dan kalau memang dari sekolah biasanya kita program-program unggulan kita seperti Al-Quran dan memang bahasa Inggris dan yang lain-lainnya banyak sih Mas yang kita lakukan di sini. Oke. Jadi kan Bapak Yudi sudah sampaikan kompetensi utama di SDM. Dikatakanlah seorang guru SD baru nih Pak. Guru SD baru ini dia mau berkembang di sekolah ini, tetapi lumayan sulit karena di sisi yayasan kan ketika dikembangkan mau sampai berapa lama dia bertahan, itu tergantung dari komitmennya dia. Nah kalau di sisi SDM bagaimana cara mengatasinya Pak? Kalau yang saya sehari-hari di sini atau yang saya pelajari, biasanya memang karena mereka terprogres masing-masing untuk mereka mungkin kenyamanan kerja itu memang berbeda-beda.
Tapi umumnya kalau memang kita dari awal berkomitmen untuk mengembangkan pendidikan, alhamdulillah guru kita juga mampu berpotensi juga dan mengembangkan pendidikan sini. Intinya sih mereka bisa mengembangkan apa yang memang bisa dikembangkan per jurusan masing-masing. Karena detail banget di sini per jurusan itu berbeda-beda dan berbeda-beda progres juga. Itu sih Mas. Oke. Perjurusannya itu apa aja tuh Pak? Kita biasanya sih yang lebih detail kita jurusannya memang kita butuh IPA, jurusan S1 pendidikan IPA, jurusan matematika, S1 pendidikan matematika. Karena memang lebih detail sih untuk tahun ajaran atau kurikulum merdeka ini. Enggak mungkin setahu kita dulu SD itu guru kelas adalah segalanya. Tapi karena memang sekarang semenjak kurikulum memang dipegang kementerian baru, Pak Nadiem memang terfokus ke jurusan masing-masing. Itu menurut saya, karena memang saya di sini bersinggungan sama itu yang saya alami, karena yang lebih berkompeten memang jurusan masing-masing. Ini kan biasanya kan di tahun ajaran baru itu kan kadang-kadang ada guru yang baru yang masuk nih, sama pertanyaan kayak tadi guru baru. Guru baru ini mau berkolaborasi nih dengan guru yang lama. Bagaimana caranya guru baru ini berkolaborasi menurut Pak Yudi? Kalau menurut saya guru-guru kita lah yang lama atau yang baru, mungkin kalau saya berpikir sejajar ya. Jadi memang nggak ada kata senioritas atau junior, karena memang saya agak selektif dari awal. Kalau memang terprogres tanpa pemikiran senior atau junior, insya Allah sih sekolah itu tetap berjalan. Dalam artian tuh antara guru senior dan junior itu memang kita nggak ada sekat di situ. Dari awal kita sudah menyampaikan apa yang bisa dikembangkan di sini dengan ilmu atau penjurusan masing-masing, silakan dikembangkan. Itu sih Mas. Jadi nggak ada suatu kekhawatiran antara mohon maaf antara senior dan junior ini sudah Mas ya. Jadi memang dari unit atau kepala sekolah kami juga sudah memberitahukan kalau memang ada program yang memang bisa kita kembangkan, tidak melihat antara senior dan junior. Ini kan tren terbaru nih Pak ya, untuk pengembangan SDM di lembaga pendidikan itu apa saja kira-kira yang paling baru atau yang hangat lah menurut Bapak Yudi? Kalau yang paling baru itu karena kita sekolah penggerak dan memang sudah kurikulum merdeka semua, jadi pelatihan dari dinas itu cukup banyak Mas. Karena terasa banget antara beda kurikulum, beda pelatihan. Karena saat ini sekolah penggerak itu lebih cenderung pengembangan personal. Jadi enggak secara global. Jadi setiap guru itu terprogres masing-masing kompetensinya masing-masing. Kompetensinya masing-masing yang memang difasilitasi sama dinas. Itu alhamdulillah sekolah kita ini sudah sekolah penggerak. Ini sudah kurang lebih hampir 3 tahun berjalan. Jadi dari dinas itu banyak pelatihan juga yang sudah kita dapatkan. Siap. Ini terakhir kali nih Pak ya, untuk penutup podcast kita hari ini. Quotes atau kata-kata dari Pak Yudi tentang manajemen SDM di lembaga pendidikan apa saja Pak? Mungkin kalau menurut saya ini kepersonal ya Mas ya. Nggak apa-apa. Karena mungkin yang saya tanamkan itu sebenarnya sih yang mungkin salah satunya tanggung jawab, kejujuran, sama disiplin. Intinya itu. Karena setahu saya atau pengalaman saya, kejujuran atau tanggung jawab, disiplin itu segalanya dibandingkan performa. Itu menurut saya. Karena memang performa itu akan ikut kalau memang dia bisa tanggung jawab, dia bisa mengembangkan disiplin dan jujur. Intinya sih itu menurut saya ya. Pandangan saya memang saya alami di sini, tapi biasanya memang saya pesan ke karyawan yang saya baru rekrut, saya pesan seperti itu. Yang jujur terus sama disiplin aja Pak ya. Intinya ke situ ya. Jadi performa dia kedepannya kayak apa biasanya ikut sih. Siap. Baik, itu aja kali Pak Yudi ya. Terima kasih sudah datang ke podcast hari ini. Sama-sama. Ya lain kali nanti kita bisa podcast lagi kali Pak ya. Senang hati. Sama-sama.